Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya? Ada sukacita? Baik, sehat selalu. Tentunya kita harus sehat-sehat ya. Biarpun kita tetap di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan dan berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Nah, tentunya saya sebagai WL dan Abang Eto sebagai singer dan pemusiknya yaitu Bang Haris. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan pujian yaitu Bapakku Datang. Mana bernyanyi ya?
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang kami alami saat ini. Kami sangat bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diberi waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, tutup mata, satukan hati. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan kesetiaan bagi kami, sehingga yang kami peroleh bagi segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan berkati kami, biarlah Tuhan menyertai kami, baik kami, saudara-saudara kami yang ada di luar. Biarlah Tuhan selalu melindungi mereka, jauhkan daripada malam-malam. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anakmu yang sekolah minggu. Biarlah Tuhan juga berkati satukan hati mereka ya Tuhan. Ajar mereka supaya mengerti ya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Ajar mereka anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik semua, kita akan menyanyikan pujian lagi, yaitu Hari Ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang di rumah nggak ada yang berdiri ya, soalnya nggak ada yang bersuka cita. Kita ulang sekali lagi ya.
Sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita akan memuji kembali nama Tuhan dengan pujian ini. Hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke adik-adik, terima kasih. Silakan dulu ya. Silakan sebelum kita masuk firman, baiklah kita nyanyikan pujian, tapi adik-adik semua harus mendengarkan firman Tuhan yang baik ya. Akan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian. Bapakku datang pada, ya, oke. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terus sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
Ya, adik-adik, sebelum firman Tuhan kita dengarkan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kakak Mona yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, beri hikmat bijaksana dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh memahami setiap firman yang disampaikan. Kami menyerahkan waktu untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Iya, kita siap dengar firman Tuhan ya sayang? Iya, siapkan Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Iya, selamat hari Minggu adik-adik semuanya dimanapun berada. Iya, kita hari ini kembali beribadah di dalam kegiatan sekolah minggu kita. Tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian buat Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada saat menyanyi puji-pujian buat Tuhan? Iya, semua bersuka cita ya sayang ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya kita harus selalu bersuka cita untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Yesus. Iya, hari ini kakak akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhannya terambil dari Amsal 13 ayat yang ke-20. Yuk, yang punya Alkitab, coba dibuka Alkitabnya, lalu dibaca Alkitabnya ya sayang ya. Amsal 13 ayat yang ke-20. Ya, kakak bacakan ya. Iya, nanti kalian juga bacakan ya. Sama-sama kakak boleh ya nak. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 20 bunyinya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita mengenai pergaulan. Ya nak ya, kakak mau kasih tema hari ini untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama adalah berteman dengan bijak. Ya, berteman dengan bijak. Maksudnya adalah kalau kita memilih teman, kita harus minta hikmat dari Tuhan sayang. Harus bijak menentukan mana yang bisa kita temani, mana yang jangan kita temani ya. Ya, anak-anakku, adik-adikku, orang-orang yang mau menjadi baik harus bergaul dengan kawan-kawan yang baik. Ya nak ya. Jadi kalau orang yang mau menjadi orang yang baik harus bergaul dengan teman-teman atau kawan-kawan yang baik. Ya, supaya kita dipengaruhi hal-hal yang baik oleh teman-teman kita yang bergaul dengan kita. Jadi kalau adik-adik berteman, ya nak ya, kalau ada temannya yang ngajak untuk melakukan hal yang tidak baik, nah jangan diikutin ya sayang ya. Jangan diikutin ya. Tapi kalau misalnya adik-adik berteman dengan teman-teman yang tidak baik, adik-adik harus berani mengatakan tidak. Ya nak ya, misalnya ada teman-teman yang ajak adik-adik, kita isengin yuk itu, dia itu, kita isengin yuk. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik ya nak, yang gak boleh diikutin ya. Kamu ambil tuh pensilnya dia tuh. Nah, itu juga adalah pengaruh yang tidak baik adik-adik ya. Tetapi kalau teman-teman adik-adik yang baik adalah teman-teman yang mengajak adik-adik semuanya untuk melakukan hal yang baik. Contoh hal yang baik itu misalnya diajak pergi ke gereja ya, nanti kalau sudah selesai coronanya mau ngajak pergi ke gereja. Atau misalnya karena sekarang lagi belum bisa ketemu ya kita di sekolah minggu ya. Nah,
adik-adik ya. Jadi teman-teman yang mengajak kita untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyanyi pujian buat Tuhan, ya nak ya, itu adalah teman-teman yang baik, ya nak ya. Jadi ya, teman-teman yang baik itu mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik ngajakin belajar ya, tidak hanya bermain terus, ya nak ya. Lalu ngajakin beribadah ya. Kalau hari Minggu ada loh firman Tuhan, ada loh ibadah di Petra Kids, ayo kita dengerin. Itu adalah pengaruh yang baik buat kita, ya nak ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya teman lalu mengajak adik-adik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, boleh dikasih tahu sama mama papa. Ya nak ya, kasih tahu sama mama papa. Misalnya adik-adik bingung, tadi temanku ngajarin yang baik atau yang tidak baik ya. Nah, adik-adik boleh tuh minta kasih tahu sama papa mama ya. Mama, papa, bagaimana sih tadi aku diajakin nyontek supaya dapat nilai yang bagus di sekolah. Kira-kira itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik ya, Ma? Nah, boleh ditanya sama mama sama papa ya sayang ya. Nah, kalau nanti papa dan mama dengarkan apa yang disampaikan adik-adik, pasti nanti papa dan mama menasehati adik-adik ya, memberitahu, oh ini tidak baik, kalau menyontek itu perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau misalnya adik-adik bingung nih, misalnya ya ada temannya adik-adik yang ngajak, kamu ayo kita pergi beribadah yuk, hari Minggu yuk, dengar firman Tuhan di Petra Kids. Nah, misalnya adik-adik bingung, ya kan? Adik-adik bingung misalnya, itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik ya? Boleh tanya sama mama sama papa ya. Mama, papa, tadi aku diajak loh sama temanku untuk mendengarkan firman Tuhan di Petra Kids. Itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik ya, mama, papa? Nanti papa sama mama pasti akan kasih tahu adik-adik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik ya, sehingga adik-adik bisa tahu, oh iya, teman saya ini mengajak hal yang baik, oh berarti saya boleh berteman dengan dia ya. Oh, teman saya ini mengajak hal yang tidak baik, oh berarti saya harus hati-hati sama teman itu ya. Jangan sampai adik-adik terpengaruh hal-hal yang tidak baik ya nak ya. Nah, lalu hal yang kedua yang adik-adik harus ketahui adalah bahwa ada banyak orang yang dibawa pada kehancuran karena pergaulan yang buruk. Nah, kalau kita sudah membiasakan diri kita berteman dengan orang yang sering mengajak kita hal-hal yang tidak baik, otomatis kita jadi biasa melakukan hal yang tidak baik adik-adik. Sehingga untuk melakukan hal yang tidak baik itu kita tidak takut lagi. Ya, misalnya biasa diajak nyontek sama teman-temannya adik-adik, ya kan? Nah, nanti jadi udah, itu biasa kok. Udah biasa saya nyontek, udah nyontek aja terus supaya dapat nilai yang bagus. Ngapain belajar capek-capek? Nah, itu kebiasaan yang tidak baik adik-adik ya. Dan itu tidak boleh menjadi kebiasaannya adik-adik sebagai anak Tuhan ya. Anak Tuhan adalah anak yang mau berjuang untuk mendapatkan yang terbaik di dalam hidupnya ya sayang ya. Jadi itu hal yang kedua tadi. Hal yang pertama adalah orang-orang yang mau menjadi baik harus bergaul dengan kawan-kawan yang baik. Lalu hal yang kedua adalah banyak orang yang dibawa pada kehancuran karena pergaulan yang buruk ya. Jadi adik-adik harus pintar-pintar memilih mana perbuatan yang bisa dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kalau adik-adik bingung, harus tanya sama papa sama mama supaya adik-adik bisa dapat nasihat dari papa dan mama ya sayang ya. Nah, kedua hal ini adik-adik yang kita dapatkan dari Amsal 13 ayat yang ke-20. Yuk sama-sama kembali kita sebutkan ya sayang ya. Ya, yang punya Alkitab, Alkitabnya dibuka ya nak ya.
Ya, kakak punya Alkitab nih ya nak ya. Kita harus buka Alkitabnya ya. Iya, kita sama-sama yuk sebutkan firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 20. Ini juga jadi ayat hafalan ya buat adik-adik ya sayang ya. Oke, 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 20. Bunyinya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, adik-adik ya, kalau orang-orang yang bergaul dengan bijak, dengan baik, ya sayang ya, dia akan menjadi bijak. Ya nak ya, menjadi pintar untuk memilih mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ya sayang, dan hal yang bisa dilakukan, hal yang boleh dilakukan adalah hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi hal-hal yang tidak boleh dilakukan adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Sehingga adik-adik boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kalau adik-adik bingung, sekali lagi kakak bilang, tanya sama papa sama mama supaya bisa menentukan ini perbuatan baik atau ini perbuatan tidak baik. Ya sayang ya. Jadi kalau bingung untuk melakukan apa yang harus dilakukan, adik-adik boleh tanya sama papa sama mama. Buat kakak-kakak yang di Petra 4, sering sekali kakak dengar tuh ya, kalau misalnya naik angkot ya, anak-anak SMP dulu waktu sebelum corona kalau pergi ke sekolah sering ditawarin rokok ya nak ya. Lalu kalau misalnya ada yang tidak mau ditawarin rokok, lalu dibilang gini, alah banci lo nggak mau merokok. Nah itu adalah orang-orang yang mempengaruhi kita dengan hal yang tidak baik ya. Kalau jadi anak Tuhan harus berani mengatakan tidak untuk hal yang tidak baik ya. Jangan pernah takut untuk mengatakan tidak pada hal yang tidak baik ya. Tetapi harus berani mengatakan ya untuk hal yang harus dilakukan. Ya adik-adik ya. Jadi mulai dari sekarang adik-adik harus bisa memilih teman yang baik untuk bergaul ya, untuk berteman ya nak ya. Tidak usah dimusuhi teman-teman yang mengajak kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi sebaiknya kamu menjauhi perlahan-lahan ya sayang ya, supaya kamu tidak terpengaruh dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Kalau boleh, malahan kamu yang harus membawa dia untuk menjadi lebih baik ya. Ya, sering diajak untuk melakukan hal-hal yang baik ya sayang ya. Kalau adik-adik bingung, sekali lagi kakak bilang, kalau adik-adik bingung, adik-adik boleh tanya sama mama sama papa, apakah yang dikasih tahu sama temanmu itu perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi dari Amsal 13 ayat 20 ini sangatlah penting bagi kita untuk kita bisa memilih teman-teman yang baik ya, teman-teman yang baik bagi kehidupan kita, teman-teman yang mempengaruhi cara berpikir kita untuk melakukan atau untuk memilih hal-hal yang baik. Karena itu kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita berteman dengan teman-teman yang membawa kita ke jalan yang salah. Nah, sebaliknya, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberi pengaruh baik kepada teman-teman kita, supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Begitu ya sayang ya. Tetap semangat menjalani hari-hari ya. Terus banyak berdoa, minta hikmat dari Tuhan untuk menentukan kehidupanmu ya sayang ya. Oke, kita mau berdoa. Sikap doa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Ya sayang ya. Oke, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami bisa berteman dengan orang-orang yang mempengaruhi hal-hal yang baik bagi kami. Secara manusia kami sering sulit Tuhan membedakan mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik. Tetapi kami mohon biarlah hikmat Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kami, sehingga kami bisa memilih mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik yang dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepadamu, menyerahkan juga ya Tuhan, setiap kami pribadi lepas pribadi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik, sehingga hidup kami senantiasa boleh mempermuliakan nama Tuhan, jadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami, beri hikmat bagi kami untuk kami bisa mempengaruhi juga teman-teman kami, semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Papa mama kami, Tuhan juga memberkati untuk senantiasa menasehati kami, untuk boleh menolong kami, membimbing kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai kelak di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi untuk kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin adik-adik. Tetap semangat.